Tadi Ibu Indah juga membahas terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan di perbankan. Saya mau bertanya kepada Pak Nixon. Pak Nixon, karena BTN ini menjalankan skema pembayaran angsuran melalui pengelolaan sampah, Pak. Ini menarik sekali. Bisa dijelaskan ini gimana skemanya, Pak? Jadi Mbak, kita tuh pengen berkelanjutan itu nggak cuma roadmap itu satu Ya. ya. Jadi menurut saya yang paling benar adalah apabila konsep ESG itu nyatu dalam bisnis proses. Satu, policy portofolio tadi saya udah sebutin. Kita clear, nggak ada yang membuat langit jadi warna abu-abu sektornya. Itu mesti berani gitu ya. Dan ini nggak usah menunggu pemerintah menurut saya. Kita mesti berani lakukan itu. Kedua, yang kita lakukan adalah memasukkan policy-policy tadi dalam bisnis proses. Ya. Karena kalau itu enggak, jadi basa-basi. Misalnya gini, ayo nanam pohon, itu kan basa-basi. Habis itu siapa sih ngeliatin pohonnya itu sampai dia mati kan nggak ada. Ayo bedah rumah, itu cuma sekali doang. Habis itu kita nggak tahu tuh rumah sehat atau enggak dan lain sebagainya. Itu menurut saya basa-basi. Jadi kita memasukkan dalam bisnis proses. Contoh, kita punya konsep namanya rumah rendah emisi. Jadi kalau developer menjalankan rumah rendah emisi ini, maka bunga kreditnya kita turunin. Jadi itu langsung masuk ke bisnis proses dan itu real gitu ya. Supaya ini nggak cuma berhenti jadi roadmap, supaya ini tereksekusi di lapangan. Nah, kami sudah menargetkan sampai 2029 ada 150.000 rumah rendah emisi yang akan kita produksi. Nah, hari ini kita udah puluhan ribu. Ya, ada di Bekasi, di Babelan, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Nanti kalau mau lihat contoh rumahnya nanti saya enter. Nah, rumah rendah emisi ini adalah rumah yang menggunakan materialnya dari recycle plastik. Contoh bata, batako, genteng, paving. Itu 40% udah bisa dari sampah plastik yang paling kotor, yang nggak bisa diapa-apain. Contoh saset mie instan, saset kopi instan dan sebagainya. Itu mereka giling, ini ada gambarnya sebenarnya, cuma mungkin nggak sempat ditayangkan ya. Lalu itu digiling, campur semen, campur pasir, jadi bata, batako, genteng, dan dia lebih kuat karena dia merekat tuh plastiknya. Itu 40% sudah kita ukur. Kedua, bukaannya. Jadi kita implement sampai ke lebar jendela. Itu harus 2/3 dari dinding. Ya, kita yang menentuin speknya gitu. Jadi emang kita jangan nunggu pemerintah nih ngatur. Kita harus bisa meregulate sendiri menurut saya. Yang ketiga, bukaan pintu, itu juga kita atur. Supaya dia masuk kategori rumah rendah emisi. Kenapa jendela dan pintu itu penting? Supaya nggak terus-menerus menggunakan lampu, itu satu. Yang kedua, tinggi roof, tinggi atap, itu kita atur minimal tingginya. Supaya nggak terus-menerus menggunakan kipas atau AC. Jadi rumah-rumah inilah yang kita akan dorong produksinya. Dan developer kita sekarang udah mulai perlahan-lahan terdidik untuk memahami itu. Yang ketiga yang kita mulai masukkan adalah lampu-lampu di kompleknya itu diupayakan pakai solar cell. Memang investasi yang agak mahalnya di situ aja. Tapi itu juga nggak mahal-mahal amat karena bukan lampu rumah tapi lampu komplek. Dan ini udah mulai terjadi di banyak perumahan di BTN. Dan harganya juga kompetitif juga, nggak mahal gitu dengan menggunakan bahan-bahan tadi. Ya, kemudian juga kita punya bata kerjasama sama Semen Padang, namanya bata yang kayak logo Bu, Lego. Jadi interlock bricks namanya. Jadi bahannya itu diproduksi dari sampah semen, ya, itu dijadiin bata, malah lebih unsur semennya masih ada jadinya. Dan itu nggak perlu lagi diaci-aci, langsung bisa dicat gitu ya. Kemudian dia dibakar dengan listrik yang tidak menggunakan batu bara. Jadi kita kerjasama sama Semen Padang memproduksi interlock bricks dan kita minta developer kita mulai menggunakan itu. Itu rumah rendah emisi. Nah yang kedua yang Mbak bilang tadi, ini yang lagi seru, kita lagi implement di beberapa perumahan, kerjasama yang tadi juga sama anak-anak muda ya Mbak, yang namanya Rebricks, yang ngolah-ngolah sampah jadi material bangunan nih. Kemudian kita juga kerjasama ada namanya contohnya ini Rekosistem, ini anak-anak muda juga
Emang kita mesti jeli nyari nih sebenarnya. Rekosistem ini dia nampung sampah. Nah akhirnya kita bikinin model gini. Perumahan, salah satu sampah terbesar di negeri ini yang produksi adalah rumah tangga selain pabrik. Ya. Dan kita kumpulkan ibu-ibu itu dalam satu perumahan, kita bikin modelnya, kemudian akan diambil seminggu sekali oleh rekosistem, ada mobil yang ngangkut truk sampahnya. Setiap sampah yang diproduksi rumah tangga dikumpulin lalu dikiloin. Dari mulai sampah plastik, kertas, kayu, besi, sampai minyak jelantah. Itu semua ada harganya, lalu dikasih poin oleh si Rebrix. Oleh BTN, 1 poin itu sama dengan Rp1. Nanti Rebrix akan memasukkan uangnya ke BTN. Lalu 1 bulan Bu, kita udah lihat di perumahan ini, nanti datanya boleh dilihat. Itu rata-rata ibu rumah tangga udah bisa mengurangi 10% angsuran bulanannya. Jadi kalau angsuran rumah subsidi itu 1,2 juta, kurang lebih dari sampah rumah tangganya itu udah 100 sampai 120 ribu. Jadi bayar angsuranmu atau kurangi angsuranmu dengan sampahmu. Nah ini adalah waste management yang baik. Jadi menurut saya kita jangan mengandalkan Pemda untuk membuka bak sampah yang besar atau menyiapkan truk sampah yang besar. Ini adalah evolusi pemikiran di mana kita mendorong monetisasi sampah. Karena sampah adalah salah satu hal yang membuat emisi karbon itu besar. Nah dengan cara seperti ini kita bisa mengurangi emisi karbon di bumi ini. Itu Mbak yang kita jadiin, kalau mau lihat nanti proyek rumahnya kita ada di Bekasi, rumah rendah emisinya pun nanti kita cariin yang dekat dengan situ perumahannya sama-sama di Bekasi. Nanti kita lihat bagaimana mekanisme pembayarannya, mekanisme nyetor sampahnya. Di sisi lain kita lihat nanti contoh batanya, contoh papingnya, contoh gentengnya dan udah jadi rumah seperti apa. Mungkin itu ya Mbak ya, makasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Nixon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.